Bertemu kembali dengan Ibu Retno. Pada kesempatan ini Ibu akan mengajak kalian belajar tentang barisan dan deret. Pertama yang kita bahas terlebih dahulu adalah tentang pola bilangan. Yuk kita ikutin video ini dengan penuh semangat dan gembira selalu. Pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang barisan dan deret pertama, yaitu mengenai pola bilangan. Ya, perhatikan pola bilangan berikut ini. Pola bilangan yang pertama ada nokta 1, nokta 2, 3, dan 4. Kemudian kita lihat lagi yang kedua. Ada nokta 2, 4, 6, kemudian nah di sini penambahannya ada keteraturan ya. Kemudian lihat pola yang ketiga. Ada nokta 1, nokta 3, kemudian nokta 5. Nah, di sini penambahannya juga ada keteraturan. Nah, itu yang disebut dengan pola. Kemudian contoh yang keempat, di sini ada nokta 1, nokta 3, keteraturannya penambahannya berbentuk segitiga, yaitu segitiga. Lihat kembali contoh yang keempat. Contoh yang keempat ada nokta 1 pertama, nokta 4, nokta. Di sini penambahannya sehingga membentuk persegi. Yang 5 nokta 2, nokta 6, dan seterusnya, sehingga pola keteraturannya membentuk persegi panjang. Kita lihat lagi yang contoh ke-7. Persegi kemudian dipotong kecil menjadi 4. Yang kedua berikutnya setiap potongan dipotong lagi seperti yang pertama sehingga polanya tetap teratur. Kita lanjut. Nomor 8. Nomor 8 ini mirip nomor 7, hanya untuk nomor 7 persegi dan nomor 8 segitiga. Kemudian berikutnya 9 juga tambahan noktahnya dari deret dari suku pertama, suku kedua, dan ketiga itu selalu ada keteraturan. Yuk kita simak satu persatu contoh-contoh tadi. Contoh 1, tentukan banyak objek pada dua pola berikutnya. Dua objek pada pola berikutnya. Suku pertama 1, suku kedua 2, suku ketiga 3, suku keempat 4. Nah, berarti berikutnya berapa? Berikutnya berarti 5. Begitu ya. Di sini penambahannya kan dari suku pertama ke kedua itu nambahnya 1, 1, 1 gitu ya. Ada keteraturan di sini. Kalau begitu suku berikutnya adalah 4 tambah 1 lagi, yaitu 5. Berikutnya 5 tambah 1 lagi, yaitu 6. Gitu ya, itu contoh pertama, contoh pola. Kita simak lagi yang contoh kedua. Tentukan banyaknya objek pada pola berikutnya. Nah, di sini suku pertama ada nokta 1, kedua noktahnya 4, ketiga noktahnya 6. Nah, di sini suku pertamanya 2, suku kedua 4, kemudian 6, 8, sehingga setiap suku dari pertama ke kedua itu bertambah 2. Dari kedua ke tiga bertambah 2 lagi. Terus bertambah 2 lagi. Nah, ini penambahannya itu selalu ada keteraturan. Jadi pola berikutnya adalah
8 ditambah 2 yaitu 10. Berikutnya lagi 10 ditambah 2 yaitu 12. Yuk kita simak lagi contoh yang ketiga. Tentukan banyaknya objek pada dua pola berikutnya. Suku pertama 1, 3, kemudian 5 gitu ya. Kita lihat 5. Kemudian kalau begitu dua suku berikutnya berapa? Nah, kita lihat keteraturannya dari suku 1 ke 3 itu ada penambahan berapa? Nah, di sini ada penambahan 22. Jadi suku berikutnya adalah 7 ditambah 2. Berikutnya lagi 9 ditambah 2. Jadi 11 ya. Kita lanjutkan contoh yang keempat. Tentukan banyaknya objek pada dua pola berikut. Pertama, suku pertama nokta 1, suku kedua nokta 3. Nah, kita lihat, kita simak apa pola keteraturannya. Pertama 1, kedua 3, suku ketiganya 6, suku keempatnya 10. Kita lihat apa keteraturan penambahannya. Dari 1 ke 3 bertambah 2, 2 ke 3 bertambah 2 lagi, bertambah 2, bertambah 3, bertambah 4. Dan kalau begitu suku berikutnya bertambah 5, yaitu 10 tambah 5, 15. Kalau begitu suku berikutnya penambahannya 6. Jadi 15 ditambah 6 21. Lanjut ke contoh 5. Tentukan banyaknya objek pada dua pola berikut ini. Suku pertama nokta 1, kedua nokta 4. Kemudian lanjut nokta 9, nokta 16. Nah, kita lihat, kita teliti bagaimana penambahan keteraturannya. 1 menjadi 4. Di sini suku pertama berarti 1 kali 1, 2 kali 2. Berarti kan suku ketiganya ini kan 3 kali 3. Suku keempatnya 4 kali 4. Kalau begitu suku berikutnya 5 kali 5 yaitu 25. Suku berikutnya kalau begitu 6 kali 6 yaitu 36. Ya, jadi di sini pola penambahan polanya selalu teratur. Lanjut ke contoh ke-6. Tentukan banyaknya objek pada dua pola berikutnya. Suku pertama 2, suku kedua 6, suku ketiga 12, suku keempat 20. Nah, di sini gimana pola keteraturannya? Suku pertamanya 2, 1 kali 2 berarti 6, 2 kali 3. Suku ketiganya 3 kali 4. Suku kelimanya 4 kali 5. Berarti suku ke-6-nya berapa? 5 kali 6. Suku berikutnya berapa? Ya, 6 kali 7 gitu ya. 6 kali 7 42. Lanjut ke contoh berikutnya. Contoh ke-7. Tentukan banyaknya objek pada dua pola berikutnya. Nah, sekarang pertama, suku pertama itu persegi yang besar. Kemudian persegi yang besar itu di suku kedua dipotonglah menjadi 4 sama besar. Kemudian yang ketiga, dari suku kedua yang sudah dipotong tadi dipotong lagi 4 sama besar lagi. Kalau begitu suku berikutnya kita lihat dulu
perubahan pola ke satu kedua 1, kemudian suku keduanya itu ada 4 dibagi 4, berarti suku ketiganya itu jadi 16. Kalian lihat, suku pertama 1, kedua 4, ketiga 16. Bagaimana polanya ini? Ya, 1 itu bisa ditulis 4 pangkat 0, sedang 4 pangkat 1. Sedangkan 16 itu bisa kita tulis 4 pangkat 2. Kalau begitu, suku berikutnya, suku keempatnya berarti 4 pangkat berapa? Iya, 4 pangkat 3. Suku berikutnya lagi berarti 4 pangkat 4 gitu ya, 4 pangkat 4. 4 pangkat 3-nya 64, 4 pangkat 4-nya 256. Ayo tetap semangat, kita lanjut ke contoh 8. Contoh 8 ini mirip dengan contoh 7, cuman bentuknya segitiga. Contoh ke-8 segitiga satu besar, kemudian dipotong-potong seperti pola berikut ini, kemudian dipotong lagi suku ketiganya, dipotong lagi yang polanya sama seperti sebelumnya. Kita lihat suku pertama ada 1 segitiga, suku kedua dipotong jadi berapa itu? Dipotong 3, kemudian dipotong lagi jadi 9. Jadi keteraturannya bagaimana? Suku pertama 3 pangkat 0, suku kedua 3 pangkat 1, suku ketiga 3 pangkat 2. Kalau begitu suku keempatnya adalah 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 adalah 27. Suku berikutnya berarti 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 adalah 81. Ayo kita lanjut contoh berikutnya. Contoh 9, tentukan banyaknya objek pada 2 pola berikut. Pertama 1 nokta, kedua ada 4 nokta, yang ketiga ada berapa nokta? Iya, ada 7 nokta. Yang keempat ada berapa nokta? 10. Jadi pola keteraturannya bagaimana? Ayo kita selidiki. 1 ke 4 nambah 3 dia. Suku ke 2 ke ketiga nambah 3 lagi, ke 4 nambah 3 dia. Suku ke 2 ke ketiga nambah 3 lagi. Oh, berarti keteraturannya bertambah 3. Kalau berikutnya berarti nambah 3 lagi, yaitu 10 tambah 3, 13. Suku berikutnya lagi 13 tambah 3 lagi, yaitu 16. Gitu ya anak-anak. Jadi di sini belajar pola bilangan. Kita dari 1 sampai 9 tadi, ternyata setiap suku 1, kedua, ketiga dan seterusnya itu selalu ada keteraturan. Jadi apa itu pola bilangan? Nah, kita simpulkan. Pola bilangan jadi adalah susunan bilangan yang mempunyai bentuk yang teratur dari bentuk yang satu ke bentuk berikutnya. Ya, iya. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini Ibu ingin mengajak kalian belajar tentang barisan aritmatika. Perhatikan bilangan-bilangan berikut ini. Bilangan ke-1 yaitu 2, 5, 8, 11, 14. Bilangan kedua 3, 8, 13, 18, 23. Bilangan ke 3, 15, 12, 9, 6, 3. Kita amati baris ke-1 dulu, contoh ke-1. 2, 5, 8, 11, 14. 2 ke 5 itu berarti mempunyai beda 3.
yaitu 2 tambah 3 sama dengan 5. Kemudian suku kedua ke suku ketiga itu ditambah 3 lagi. Suku ketiga ke suku ke-11 ditambah 3 lagi, dan seterusnya. Nah, angka 3 ini disebut dengan beda, dan untuk selanjutnya disingkat dengan B. Kemudian kita lihat contoh kedua, 3, 8, 13, 18, 23. 3 ke 8 berarti selisihnya adalah 5. 8 ke 13 5 lagi. 13 ke 18 selisihnya 5. Jadi ternyata dari suku pertama ke kedua itu bertambah 5 terus dan bertambah 5 terus, sehingga beda 5 itu disebut dengan beda dan disingkat dengan B. Contoh berikutnya juga sama. Nah, untuk contoh yang ketiga, 15 ke 12 ternyata berkurang. Jadi 15 ke 12 itu mempunyai beda min 3. 12 ke 9 berarti mempunyai beda min 3 dan seterusnya. Jadi bedanya adalah min 3. Nah, sekarang coba perhatikan barisan berikut ini. 3, 5, 7, 9, 11 semuanya mempunyai beda 2. Jadi suku berikutnya mempunyai beda 2. 3 disebut U1, 5 disebut U2, 7 disebut U3, 9 disebut dengan U4, dan seterusnya, sehingga untuk UN terakhir UN dikurangi 1 dan terakhir adalah N. Nah, sekarang beda itu bisa kita simpulkan, kita rumuskan. Beda adalah U2 dikurangi U1, atau bisa juga ditulis U3 dikurangi U2, atau bisa juga kita tulis U4 dikurangi U3, dan UN dikurangi N1. Selanjutnya U1 suku pertama itu disebut A, disimbolkan dengan A. U2 berarti U2-nya adalah A ditambah beda. U3-nya adalah A ditambah 2 beda. U4 A ditambah 3 beda. Sehingga bisa kita simpulkan UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 kali beda. Ibu ulangi, sehingga dapat kita simpulkan UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurangi 1 kali beda. Nah, sekarang kita terapkan ke dalam soal. Perhatikan barisan bilangan berikut. Barisannya adalah 5, 8, 11, 14, 17. Tentukanlah beda atau B. Yang pertanyaan B, rumus UN. Pertanyaan C, bilangan pada suku ke-30. Nah, perhatikan. Kita cari bedanya dulu. Beda tadi adalah U2 dikurangi U1. Jadi 8 dikurangi 5 sama dengan 3. Sudah ketemu jawaban A. Bedanya adalah 3. Rumus UN kita perhatikan. A-nya diketahui 5. Rumus UN, rumus umumnya tadi sudah kita temukan bahwa UN sama dengan A plus dalam kurung N-1B. Jadi UN sama dengan A-nya diisi dengan 5 ditambah N-1 kali B-nya diisi dengan 3. Nah, kita uraikan 5 tambah N kali 3, 3N, min 1 kali 3, 3. Jadi 5 tambah 3N min 3 bisa disederhanakan. 3N UN sama dengan 3N tambah 2. Jadi bilangan pada suku ke-30 sekarang. Tentukanlah bilangan pada suku ke-30.
UN-nya sudah ketemu rumusnya, yaitu 3N tambah 2. Sekarang tinggal suku ke-30, tinggal kita isi. N-nya kita isi, kita ganti dengan 30. Jadi 3 kali 30 ditambah 2. Kemudian kita lanjut contoh nomor 2. Perhatikan barisan bilangan berikut. 20, 14, 8, 2, min 4. Tentukan A beda. Yang B rumus suku ke N, yang C bilangan pada suku ke 100. Ya, apa saja yang diketahui? Nah ini, terus kita cari bedanya. Beda adalah suku kedua dikurangi suku ke 1. Jadi 14 dikurangi 20 sama dengan min 6. Bedanya ketemu min 6. Kemudian kita cari rumus UN. UN A-nya sudah ketemu, sudah ada, yaitu 20 suku pertamanya, dan rumus umum suku ke N adalah tadi sudah A ditambah dalam kurung N min 1B. Kemudian kita isi, A-nya kita isi dengan 20 ditambah N kurangi 1 kali bedanya kita isi dengan min 6, sehingga sama dengan 20 N kali min 6, min 6N, min 1 kali min 6, positif 6. Jadi UN sama dengan min 6N ditambah kali min 6, min 6N, min 1 kali min 6, positif 6. Jadi UN sama dengan min 6N ditambah 26, yaitu 20 ditambah 6. UN sudah ketemu. Kemudian kita cari yang C, bilangan pada suku ke 100. U100 di atas sudah ditemukan rumus UN sama dengan min 6N ditambah 26. Jadi tinggal N-nya diisi 100. Jadi min 6, N-nya diganti 100, min 6 kali 100 ditambah 26 sama dengan negatif 574. Oke, kita lanjut contoh nomor 3. Barisan aritmatika U3 sama dengan 37 dan U6 sama dengan 52. Tentukanlah beda rumus suku ke N dan C bilangan pada suku ke 20. Nah ini agak beda dengan nomor contoh 1, 2 ya. Kita diketahui bahwa U6 karena diketahuinya U6 dan U3, maka ini bisa kita kurangkan. U6 dikurangi U3 menggunakan rumus tadi, rumus yang sudah diketahui. Jadi U6-nya adalah A ditambah 5B dikurangi U3-nya adalah A ditambah 2B. Kemudian A dikurangi A0, 5B ditambah 2B. 5B dikurangi 2B jadi 3B. Ibu ulangi. U6 dikurangi U3 sama dengan A ditambah 5B dikurangi A tambah 2B. Jadi A dikurangi A 0, nggak usah ditulis. 5B dikurangi 2B jadi 3B. Jadi U6 kurangi U3 sama dengan 3B. Nah U6 nya 52, U3 nya 37 sama dengan 3B. Kemudian kita hitung, 52 dikurangi 37 adalah 15 sama dengan 3B. Jadi B nya adalah 15 dibagi 3 sama dengan 5. Kemudian kita cari rumus UN. Bedanya sudah ketemu. U3 tadi 37. Sehingga A ditambah 2B karena U3. Jadi A ditambah 2B sama dengan 37. Bedanya sudah ketemu, jadi B nya diisi dengan angka 5. A ditambah 2 kali
sama dengan 37. A sama dengan 37 dikurangi 25 sama dengan 27. Kemudian kita baru bikin rumus UN. UN sama dengan A tambah N min 1B. UN sama dengan A nya diisi dengan 27 tambah N nya belum tahu min 1 dalam kurung, bedanya diganti dengan 5, sehingga sama dengan 27 ditambah N kali 5, 5N min 1 kali 5 min 5. UN sama dengan 5N tambah 22. Bilangan pada suku ke-20. U20, UN-nya sudah ketemu 5N tambah 22, jadi tinggal masukkan 20. U20 sama dengan 5 kali N-nya diganti 20 tambah 22. Jadi 5 kali 20 tambah 22 sama dengan 122. Kita lanjutkan nomor 4. Barisan aritmatika memiliki rumus suku ke N. UN sama dengan 32 dikurangi 3N. Tentukanlah U1. Yang B beda, yang C tentukanlah U10. Suku ke-1. Yang ditanya suku ke-1 adalah U1. Sedang UN-nya 32 dikurangi 3N, sehingga U1-nya adalah 32 dikurangi 3, N-nya diisi dengan 1. Jadi 32 dikurangi 3 sama dengan U1-nya sama dengan 29. Kemudian kita cari beda. Beda U2-nya sama dengan, berarti 32 dikurangi 3 kali beda B-nya diganti 2. 32 dikurangi 3 kali 2 6. 32 dikurangi 6 sama dengan 26. Nah, sekarang U1 udah ketemu, sehingga bisa kita cari berapakah bedanya. Beda adalah U2 dikurangi U1 sama dengan 26 dikurangi 29 sama dengan min 3. Jadi bedanya sudah ketemu, yaitu min 3. Sekarang kita cari U10. Suku 10. Suku ke-10. Di sini maaf, ini suku ke-15, Ibu salah. Seharusnya U10 ya. 15-nya diganti 10. U10 sama dengan 32 dikurangi 3 kali 10. Itu N-nya diganti dengan 10 sama dengan 2. Nah, kita lanjut sekarang contoh nomor 5. Sebuah tangga mempunyai anak tangga dengan ketinggian dari permukaan tanah 15 cm, 25 cm, kemudian 35 cm ya, tangganya semakin ke atas, semakin naik. Jika tangga tersebut mempunyai 25 anak tangga, tentukan ketinggian anak tangga terakhir dari permukaan tanah. Nah, di sini kita mempunyai deret 15, 25, 35. Ketinggian anak tangga ke 25 berarti U25. U25 A-nya suku ke-1-nya adalah 15. Bedanya dicari, U2-nya 25, sehingga bedanya bisa dicari U2 dikurangi U1 sama dengan 25 dikurangi 15, 10. Jadi bedanya 10. Nah, sekarang kita cari U25. UN-nya kan sudah
dirumuskan A ditambah N-1B. Jadi A-nya diganti dengan 15 ditambah N dikurangi 1, B-nya diganti dengan 10. Jadi 25, berarti N-nya diganti 25. Jadi 15 ditambah 25 dikurangi 1 kali 10. 15 ditambah 25 dikurangi 1 adalah 24 kali 10, berarti 240. Kemudian ditambah 15 sama dengan 255. Jadi tinggi anak tangga ke-25 adalah 255 cm. Nah, demikianlah pembahasan kali ini tentang barisan aritmatika. Ibu sampaikan 5 contoh soal. Semoga video ini bermanfaat bagi anak-anakku sekalian.